Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa saat ini DPR RI khususnya Komisi 1 tengah membahas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, dan kali ini Panja RUU ITE ini sedang melakukan pembahasan dengan pemerintah untuk melakukan revisi kedua kalinya. Dan seperti apa sejauh ini progresnya, saya akan menanyakannya langsung kepada salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Rizky Aulia Natakusumah dari fraksi Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Banten 1. Baik Pak Rizky, kira-kira latar belakang sebenarnya dilakukan revisi dari Undang-Undang ITE ini karena apa Pak? Ya tentu pada prinsipnya kami di Komisi 1 terus menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah tentu banyak masyarakat yang menyampaikan kepada kami di Komisi 1 bahwa masih banyak aspek-aspek yang menyangkut kepada hak asasi manusia dari masyarakat kita untuk bisa dilangsungkan, baik itu kebebasan berpendapat, baik itu kebebasan berekspresi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah tentu jika ada masukan dari masyarakat yang datang kepada kami untuk bagaimana kita bisa terus menyempurnakan Undang-Undang ITE ini yang mengatur norma-norma penyampaian dan juga hak-hak berpendapat dan berekspresi di dunia online, tentu kami akan selalu dengarkan. Kita masuk ke pembahasan jilid 2 perubahan Undang-Undang ITE. Tentu banyak aspirasi yang masuk ke kami di Komisi 1 yang kami akan terus perjuangkan. Sifatnya sebenarnya sudah banyak sekali yang dibahas, tapi tentu aspirasi dari masyarakat yang datang kepada kami di Komisi 1 akan terus berlangsung, dan ini yang kita akan terus perjuangkan. Baik, Pak Rizky, kalau berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa BSSN ini juga memiliki usulan bahwa BSSN ini meminta adanya penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Nah itu seperti apa Pak sejauh ini progresnya Pak? Ya tentu itu BSSN memiliki tupoksinya sendiri. Nah salah satu kekosongan atau ada salah satu vakum di mana harus bisa diisi oleh DPR dan juga pemerintah terkait dengan keamanan data, terkait dengan keamanan ruang siber yang juga menyangkut sebagian aspek dari Undang-Undang ITE ini sebenarnya adalah rancangan Undang-Undang Cyber Security atau keamanan siber, di mana BSSN sebenarnya belum mempunyai payung hukum yang jelas. Mereka sering menyampaikan keluhannya kepada kami di Komisi 1, tapi terkait dengan tupoksi yang bisa dijalankan secara langsung saat ini, termasuk scanning atau pendataan terkait dengan data-data instansi dan lain sebagainya, ini yang perlu dikerjakan oleh BSSN lebih baik, dan tentu dalam fungsi pengawasan kami akan terus bicarakan dengan BSSN itu sendiri. Sedikit lagi Pak Rizky, terkait dengan berarti akan ada sinkronisasi dengan terhadap undang-undang lain seperti misalkan KUHP seperti itu Pak Rizky? Ya tentu, kita di ITE itu sebenarnya adalah menyelaraskan apa yang sudah dinormakan oleh KUHP di dunia nyata. Kita normakan seperti apa pelaksananya di dunia online, di dunia maya. Banyak undang-undang lain juga yang kita harus lakukan sinkronisasi, apakah itu terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang baru disahkan tahun lalu oleh Komisi 1. Kemudian juga ke depan akan ada Undang-Undang Keamanan Siber yang kita juga harus bisa selaraskan. Jadi banyak aspek, banyak faktor yang kita harus bisa sinkronisasi sehingga tercipta satu undang-undang yang benar-benar merepresentasikan kepentingan dari seluruh masyarakat, tapi juga kepentingan dan juga landasan gerak dari para instansi-instansi yang terkait sebagai stakeholders di undang-undang ini. Terakhir Pak Rizky, kapan kira-kira target dan komitmen DPR RI untuk menghindari adanya tafsir pasal-pasal karet ini, dan juga kapan targetnya revisi Undang-Undang ITE ini bisa selesai? Ada dua tanggapan, ada dua pandangan. Ada satu pandangan yang menyatakan kepada kita pengen cepat selesai. Ada pandangan yang disampaikan kepada kita nggak usah buru-buru Pak, yang penting ini undang-undang dilaksanakan dengan baik, menyerap aspirasi dari masyarakat secara real. Jadi kita pengen segera cepat mungkin selesai, tapi benar-benar menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah ini yang jangan sampai karena diuber-uber waktu. Kita juga udah mau masuk masa kampanye 2024, harus bisa realistis dalam mengatur waktu pembahasan undang-undang ini. Tapi ke depan kita akan terus laksanakan siang ini undang-undang ITE, pembahasannya kita lanjutkan, dan mudah-mudahan masyarakat bisa terademkan hatinya dengan penyerapan aspirasi yang baik oleh DPR. Terima kasih Pak Rizky atas waktunya dan selamat bertugas kembali Pak. Asik.
Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Rizky Aulianatakusumah, di mana tadi Bapak Rizky menyampaikan bahwa undang-undang atau revisi undang-undang ITE ini nantinya akan disinkronisasi dengan undang-undang yang lainnya, dan juga tadi harapannya dengan adanya revisi undang-undang ITE ini ke depan masyarakat bisa lebih aman dan juga terlindungi dengan adanya undang-undang ITE ini. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan, saya Alfat Rizky kembali ke studio.